Pernahkah kalian tidur mendengkur? Atau paling tidak pernah mendengar orang lain tidur mendengkur? Berisik kan tentunya. Terus kira-kira penyebabnya apa? Ada yang perlu diwaspadai nggak? Nah, jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi dengan Kak Yai. Tidur mendengkur bisa dialami oleh siapa aja, gengs. Tetapi umumnya terjadi pada pria yang memiliki kelebihan berat badan alias obesitas. Kondisi ini sebagian besar diakibatkan oleh kelebihan lemak yang menumpuk di sekitar leher, sehingga menyebabkan penyempitan udara di tenggorokan yang menyebabkan aliran nafas tidak lancar saat tidur. Nah, banyak nih ya orang yang beranggapan bahwa tidur mendengkur adalah pertanda orang tersebut tidurnya nyenyak. Nah, itu salah loh ya, gengs. Padahal bukan karena itu. Tetapi lebih karena faktor fisik yang perlu diwaspadai. Kenapa bisa timbul suara atau mendengkur? Yaitu karena saluran udara menyempit yang menyebabkan udara memberikan tekanan lebih besar agar bisa terdorong keluar. Tekanan yang lebih besar dari aliran udara inilah yang membuat saluran udara bergetar menghasilkan suara kasar yang mengganggu, yaitu mendengkur tadi. Orang yang memiliki resiko mendengkur lebih tinggi diantaranya: yang pertama, pria yang memiliki kelebihan berat badan atau obesitas. Yang kedua, orang dengan sumbatan jalan napas, misalnya amandel atau gangguan kelenjar adenoid. Ketiga, memiliki kelainan anatomi di hidung, misalkan hidungnya bengkok. Keempat, hidung atau saluran nafasnya tersumbat akibat alergi atau sinusitis. Kelima, punya penyakit gondok. Keenam, kelainan bentuk wajah. Nah, apakah mendengkur menandakan penyakit berbahaya? Umumnya mendengkur tidak menjadi penyebab bahaya, gengs. Tetapi ingat ya, kita harus waspada. Bisa juga mendengkur ini merupakan salah satu gejala penyakit tertentu yang sangat serius. Contoh penyakitnya, obstructive sleep apnea atau disingkat dengan OSA. Nah, sakit ini menyebabkan pernapasan terhenti selama beberapa detik, geng, ketika orang tersebut tertidur. Nah, jalan napas dapat mengalami penyumbatan total atau sebagian dan terjadi secara berulang saat orang tersebut tidur. Akibatnya, aliran udara pun terhambat yang menyebabkan terjadinya ngorok, gengs. Sehingga orang dengan OSA sering terbangun di malam hari dan bangun dalam kondisi lelah serta ngantuk di siang hari. Selanjutnya, hipotiroidism. Kondisi ini terjadi akibat fungsi kelenjar tiroid bermasalah, sehingga penderita tidak memiliki cukup hormon tiroid. Nah, pengidapnya biasanya memiliki suara yang serak, kemudian berbicaranya juga serak, dan detak jantungnya cenderung melambat. Kemudian penyumbatan hidung yang kronis. Hidung tersumbat dapat mengurangi aliran udara yang melewati saluran napas sehingga rentan nih membuat orang tersebut mudah ngorok. Contohnya, infeksi pada saluran nafas, memiliki alergi hidung ya, kemudian juga polip hidung atau kelainan di septum. Nah, lalu bagaimana cara mengatasinya? Ada hal-hal ringan yang bisa kita lakukan, gengs, yaitu mengurangi berat badan, hindari konsumsi alkohol terutama menjelang tidur, berhenti merokok, membiasakan diri tidak konsumsi makanan berat ketika akan tidur, kemudian tidur dengan posisi menyamping,
Tinggikan posisi kepala dengan bantal saat tidur agar lidah tidak menghalangi jalan nafas. Nah, jika masih belum hilang, maka ada kemungkinan untuk dilakukan penanganan medis lebih lanjut, gengs. Nah, penanganan medis ini bisa dilakukan baik melalui operasi ataupun non-operasi. Contohnya, penanganan medis melalui non-operasi adalah penggunaan mesin Continuous Positive Airway Pressure atau CPAP. Nah, masker dari mesin CPAP akan dipasang ke mulut dan hidung sebelum tidur. Kemudian, alat ini berfungsi untuk mengalirkan udara dan menjaga saluran pernapasan kita tetap terbuka sehingga pasien dapat bernafas dengan baik ketika tidur. Kemudian, memberikan obat tetes atau spray hidung untuk mengatasi peradangan akibat alergi. Tentunya ini sesuai resep dokter, gengs. Contoh penanganan medis operasi adalah ovulopalatofaringoplasty atau disingkat dengan UPPP, bertujuan untuk mengecangkan tenggorokan dan langit-langit mulut. Prosedur ini digunakan untuk mengatasi sleep apnea. Kemudian tonsilektomi. Operasi ini bertujuan untuk memotong dan membuang amandel. Kemudian somnoplasti untuk menyusutkan jaringan yang berlebihan pada lidah atau langit-langit menggunakan energi gelombang radio. Kemudian laser asisten ovulopalatoplasti atau LAUP menggunakan sinar laser untuk memperbaiki sumbatan saluran pernafasan. Nah, sekian video dari saya terkait mendengkur. Nantikan video-video menarik lainnya terkait kesehatan hanya di channel ini ya, gengs. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.